menyaksikan inilah dia starting line up dari Arema Malang, asuhan coach Miroslav Janu. Ya, di sini kita lihat bagaimana hampir semua pemain terbaik daripada Arema diturunkan kecuali El Janabi yang baru saja kembali dari negaranya, dan kita lihat di sini bagaimana memakai skema 4-3-3. Ini adalah kesukaan daripada Janu dengan menggunakan atau memaksimalkan serangan dari wing. Dan sebentar lagi kita juga akan segera menyaksikan bagaimana Coach Danur Window akan memainkan 11 pemain utamanya di sore hari ini untuk melawan tim Arema Malang. Inilah dia, kita lihat ada nama Tutuk Widodo, ada nama Wawan Widiantoro, dan juga ada nama Ricardo Silva. Dan inilah dia starting line up dari Coach Danur Window PKT Bontang. Dan seperti juga Arema, kita mengenal PKT, di situ ada nama-nama besar seperti Nur Alim yang akan mengomandoi lini pertahanan dengan dipadukan bersama Alberto Silva. Lapangan tengah juga ada Tutuk Widodo yang berprestasi sangat baik musim lalu. Dan juga lini depan yang mengandalkan idola baru masyarakat Bontang, yaitu Jose Seton yang sudah mencetak 11 gol sejauh ini. Ya, ini merupakan bench dari kedua tim. Masih ada nama Arif Suyono yang baru saja memperkuat tim nasional U23 Indonesia di ajang SEA Games. Dan juga kita bisa menyaksikan bagaimana wasit Hendra Kardiana yang memimpin jalanan pertandingan di sore hari ini, yaitu pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim di sisa-sisa pertandingan dalam Liga Jarum Indonesia 2007. Mereka ingin meraih poin penuh, ada yang ingin berhasil menuju babak 8 besar, ada juga yang berhasil untuk bisa mempertahankan posisinya menuju Liga Super tahun depan. Siapakah dari kedua tim ini yang akan menjadi pemenang di sore hari ini? Sama-sama kita akan menjadi saksinya langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang. Inilah dia kick off babak pertama. Arema Malang menghadapi PKT. Kembali kali ini kita lihat bagaimana para pemain mencoba terus melakukan satu tekanan demi tekanan di menit-menit awal babak pertama. Ya, kali ini bola berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain. Ponario Astaman berikan ke sektor sebelah kiri. Masih Ponario Astaman. Kita lihat. Langsung saja dia merubah arah. Kali ini kepada Ortizan Salosa. Nah, dia Ortizan Salosa. Pemain juga pernah memperkuat PSM Makassar dan juga Persija Jakarta. Kembali kali ini kepada Alex Pulalo. Langsung dia menuju. Ada Jabrik. Sektor sebelah kanan. Langsung kembali kali ini bola mengarah kepada Josiah Seton. Satu haluan bola tadi dilakukan. Satu pelanggaran di depan wasit dari Hendra Kardiana. Tempo begitu pelan dan lihat bagaimana kedua tim masih mencoba mencari celah dari kelemahan masing-masing. Ya, tentunya ada satu fakta juga yang menarik, Rendra. Bagaimana kita tahu bahwa seorang Ponario Astaman, dia mengawali karir profesionalnya di kasta tertinggi kompetisi Liga Indonesia adalah bersama tim ini, yaitu PKT Bontang. Ponario Astaman kembali kali ini. Diawasi begitu ketat dia tadi oleh Wawan. Dan kali ini bola Josiah Seton berhasil direbut kali ini. Satu serangan balik yang akan dibangun. Langsung tadi bola menuju kepada Komang Mariawan. Kembali kali ini Josiah Seton. Andi Kapau maksudnya kita lihat berusaha melewati pergerakan dari Sutaji. Cukup baik juga bagaimana sangat sulit untuk bisa melewati Alexander Pulalo. Ya, ada satu hal yang menarik bagaimana kita sekarang melihat Andi Kapau yang memiliki posisi asli sebagai seorang striker ketika dia masih bermain bersama Persebaya. Kini lebih banyak untuk bermain sebagai gelandang sayap dan sering pula juga dipakai sebagai back sayap dalam formasi 3-5-2. Sudah lakukan kali ini, bola mengarah ke dalam gawang atau juga ke dalam kotak penalti. Masih terus menekan anak-anak dari Laskar Bukit Tursina di sore hari ini. Mereka terlihat sekali tampil begitu tenang, tampil begitu percaya diri walaupun harus menghadapi ribuan Aremania yang mendukung Arema Malang tentunya di sore hari ini. Satu pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana di sini satu tackle sebenarnya menurut saya cukup baik ya, karena juga tackle mengenai bola dan kita tidak tahu mau wasit mengambil keputusan lain. Datang membantu, kita lihat tadi percobaan satu tendangan cukup keras. Kita lihat mengarah ke gawang Iswan Karim dan hanya menghasilkan sepak pojok pertama. Inilah dia Emil Bertrand Mbamba, pemain yang mengalami cedera patah jari yang kali ini sudah kembali hadir di starting line up dari coach Miroslav Janu. Dan pemain yang satu ini juga menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan karena dengan baru bergabung di putaran kedua dia kini sudah mencetak 8 gol.
Roni Firmansyah akan melakukan sepak pojok pertama bagi Arema Malang. Sudah lakukan, mengarah kali ini kepada permain 1 sundulan dari Bruno Kasmir. Masih bisa dihalau Ricardo Silva kali ini. Cukup baik kepada Komang Mariawan. Masih Komang Mariawan, pemain yang memiliki postur tubuh sangat tinggi dan juga pernah memperkuat Persikota Tangerang. Kita lihat Komang Mariawan, satu percobaan tendangan Komang Mariawan. Tipis berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, satu keputusan yang sangat mengejutkan. Renda, kita lihat bagaimana sebenarnya di sebelah kiri sudah ada Wawan yang berlari meminta bola untuk melakukan overlapping. Namun Komang mengambil keputusan yang melakukan syuting dan cukup baik syuting yang dilakukan. Kita lihat sedikit sekali bola berada di atas misar daripada Hendro Kartiko. Dan apabila ini gol terjadi, ini gol sangat cantik, Rendra. Dan sepertinya memang ini adalah ungkapan dari Komang yang tadi terlambat dalam mengambil keputusan untuk mengoper kepada Wawan. Dan dengan berusaha menembak langsung dari jarak jauh, saya pikir usahanya tidak begitu buruk. Serangan kembali Pato Morales, kerjasama dia tadi dengan Ponario Astaman. Ada Wawan Widiantoro, kembali tadi bola berusaha dikejar Josiah Seton kali ini. Masih Josiah Seton berusaha melewati Fernando Stagnari. Andika apa yang dituju tadi terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ya, sangat disayangkan bahwa tadi ada salah pengertian antara Seton dan juga Andi Kopo. Bagaimana tadi seharusnya hal tersebut ataupun kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh PKT, terutama mengingat mereka sekarang bertanding di Malang. Cukup baik bagaimana tadi pergerakan bola yang dilakukan oleh Ponario Astaman kali ini. Ortizan Salosa berikan kepada Patricio Morales. Masih Patricio Morales melewati pemain dia. Umpan ke sektor tengah, satu peluang dan terjadi gol! Sebuah kerjasama yang sangat indah. Benar-benar menghasilkan sebuah gol yang patut dirayakan oleh para Aremani yang hadir di Stadion Kanjuruhan. 1-0 Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, diawali dengan satu kesalahan melakukan sliding tackle yang percuma saya pikir. Dan bagaimana kita begitu pintarnya Patricio Morales melakukan capping ke tengah. Dan dengan sedemikian dia memberikan umpan kepada Roni. Dan kita lihat bagaimana gol terjadi sangat-sangat baik. Ya, saya pikir awal pertandingan yang begitu bagus. Bagaimana Roni tadi menciptakan golnya yang pertama di musim ini. Diawali dari sebuah gerakan yang saya pikir sangat baik ya dari seorang Morales dengan skill yang begitu tinggi untuk bisa mengecoh tackling kiper maupun pemain bertahan tadi. Ya, bagaimana tadi Jabrik berusaha untuk menahan tendangan yang dilakukan oleh Roni Firmansyah. Inilah dia skill dari seorang Pato Morales yang melewati dan langsung saja memberikan umpan ke tengah. Iswan Karim telah out of position. Ya, ini jauh sekali, Rendra. Bagaimana kita sebenarnya Patricio masih pada posisi yang tidak begitu menguntungkan melakukan syuting ke gawang. Namun bagaimana kita lihat Ivan Karim maju melakukan sliding tackle sehingga blunder dilakukan oleh dirinya sehingga gawang kosong begitu gampang Roni mencetak gol. Ortizan Salosa kali ini menguasai bola bagi Arema Malang. Dan tentunya dari beberapa pertandingan terakhir yang telah dicapai, 5 pertandingan terakhir, Arema Malang hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga 2 kali kekalahan. Dan hanya mampu mencetak 3 gol dan kemasukan 3 gol dengan poin 7. Tentunya ada satu masalah di barisan depan dari asuhan pelatih Miroslav Janu ini. Dan kali ini mereka sudah kembali unggul, sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Pato Morales telah berada di posisi offside, asisten wasit Raymond Sudma telah mengangkat bendera. Satu pergerakan sebenarnya cukup baik yang dilakukan oleh Pato, namun bagaimana juga kecepatan dari lini pertahanan PKT menarik offside. Dan ya, kita di sini orang terakhir Anca menarik offside juga dan keputusan sangat tepat yang dilakukan oleh penjaga garis. 2 pemain Arema berdiri pada posisi offside. Kali ini dari sektor sebelah kanan PKT akan coba membangun serangan. Masih kali ini bola oleh Jabrik. Masih Jabrik. Langsung saja dia mencop bola tadi. Roni Firmansyah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi PKT. Eli Aiboy, pemain yang telah mencetak 5 gol bagi Arema Malang. Kali ini kerjasama dia stick tak 1-2. Berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Arema Malang. Eli yang kembali dituju. Kembali gagal dia, berikan umpan tadi maksudnya kepada Komang, Ricardo. Kali ini kerjasama dengan Josiah Seton. Satu bola kali, satu percobaan tendangan. Masih membentur badan dari satu pemain dari Arema Malang. Satu skill bola yang sangat baik dilakukan oleh Pato Morales. Satu serangan balik, sayang sekali tadi bolanya masih diberikan kepada Emil Mbamba. Terlalu deras dari Ponario Astaman. Dan memang positif sekali apa yang sudah diperlihatkan oleh Pato Morales sampai menit ke-8 ini. Bagaimana dia begitu. Dan kini kita lihat lagi bagaimana dia menginspirasi serangan-serangan yang dibangun oleh tim Arema Malang.
Ya, satu kebiasaan yang berbeda kita bagaimana di sini Pato bermain ke kiri maupun ke kanan, dan satu gerakan atau gerakannya tetap selalu membuat lini pertahanan pada lawan-lawannya selalu kocar-kacir. Dan saya pikir inilah ada indikasi yang sangat baik bagi pemain lain. Apabila Pato bergerak, maka posisinya akan diisi oleh pemain-pemain lain yang masuk dari second line. Eli Aiboy kali ini dari sektor sebelah kiri tadi. Eli Aiboy kembalikan bola. Begitu cepat Eli Aiboy mencoba melakukan penetrasi. Berusaha untuk melewati. Umpan kali ini masih bisa. Kita sempat terhenyak nafas kita melihat bagaimana umpan terobosan tadi hampir saja menjadi blunder bagi PKT Bontang. Ya, lagi-lagi itu bagaimana hampir blunder kedua dilakukan pada saat ini melakukan buangan bola. Alberto tidak mengenai bola, namun untung saja pemain dari Arema tidak ada siap untuk mengambil bola. Nah, dia coach Miroslav Janu dan juga asisten coach Joko Susilo sudah berhasil diamankan kali ini. Para pemain PKT terus tidak kehilangan semangatnya kali ini. Alberto, para pemain dari PKT mencari celah dari setiap jengkal pertahanan yang dijaga oleh Arema Malang. Ricardo berebut bola tadi, ada Tutuk juga yang datang membantu. Kali ini bola dikuasai oleh Fernando Stagnari. Lebar dia, berikan kepada Sutaji. Kembali tadi, Emil Mbamba gagal. Pato Morales yang sangat mobile penampilannya di sore hari ini berhasil dikuasai oleh Alexander Pulalo. Ponario Asaman. Pergerakan coba dibangun oleh para pemain dari Arema Malang, bergerak terus-menerus dan juga memindahkan bola dari kaki ke kaki. Alexander Pulalo cukup cepat dia, berikan kepada Eli Aiboy kali ini dari sektor sebelah kiri. Sayang, terlalu deras umpan yang diberikan tadi oleh Eli Aiboy. Ya, satu usaha cukup baik bagaimana kerjasama antara Alex dan Eli Aiboy, namun sayang crossing dari Eli Aiboy, tidak ada pemain yang datang dari belakang dari yang jauh sehingga bola tidak ada yang menyambut dan percuma atau sia-sia saja umpan yang dilakukan oleh Eli Aiboy. Ortizan Salosa memberikan pengawalan cukup ketat. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Wawan Widiantoro. Pemain juga pernah mengantarkan Persik Kediri menjadi juara di tahun 2003. Kali ini bola cukup cepat mengalir ke sektor tengah. Ada Ponario Astaman yang menjadi metronom di lapangan tengah. Bersama dia dengan Alexander Pulalo. Kembali lagi bola mengarah kepada Ponario Astaman. Sutaji, Emil Mbamba kerjasama dia. Pato Morales kali ini melebar dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ortizan Salosa. Umpan yang sangat baik tadi. Kembali lagi kali ini peluang dari sektor sebelah kanan. Umpan berusaha dikirim cukup baik. Masih ada satu pemain yang atau belum ada pemain yang bisa hampiri bola tadi, umpan dari Ortizan Salosa. Ya, lagi-lagi sebenarnya umpan yang cukup baik dilakukan oleh Mbamba, namun kita lihat bagaimana kedua kalinya tidak ada pemain datang dari second line untuk menyambut bola yang diberikan Mbamba. Ini adalah indikasi bahwa setiap pemain harus berani meninggalkan posisi pada saat mereka melakukan penyerangan. Ricardo Silva berikan kepada Komang Mariawan. Kembali satu tendangan, coba dibangun atau juga ditendang oleh Josiah Seton, tapi masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir bahwa saat ini bahwa PKT juga masih belum bisa untuk membuka lini pertahanan dari Arema, dan ini adalah usaha ataupun satu alternatif yang dilepaskan, yaitu melalui tembakan jarak jauh walaupun tadi masih jauh dari sasaran. Coach Danur Windo gulir, tinggalkan lapangan permainan bola. Kita lihat bagaimana hujan masih rintik-rintik mengguyur Stadion Kanjuruhan di Kota Malang ini. Stadion yang mempunyai kapasitas kurang lebih 30.000 penonton. Hendro Kartiko kepada Kapten Alexander Pulalo. Sebelah kiri, Alex mencoba menarik para pemain dari PKT Bontang, berusaha memainkan bola dari kaki ke kaki dan bersabar sambil mencoba mencari celah. Bruno Kasmir langsung saja melakukan direct pass menuju kepada Emil Mbamba. Jadi perebutan bola, bukan satu pelanggaran. Kali ini bola berhasil kembali dikuasai. Bagaimana Emil Mbamba tadi masih dapat dihalau. Serangan-serangan yang dibangun oleh Singo Edan. Fernando Stagnari berebut bola tadi. Lemparan ke dalam Josiah Seton. Sektor sebelah kanan kali ini para pemain dari PKT membangun, merubah arah dia kepada Wawan. Nadia Wawan. Masih Wawan yang menguasai bola. Ada Andi Kapau. Dorong bola kali ini.
Mana bola dikuasai kembali oleh Pato Morales. Kita lihat Pato, meliuk-liuk dia. Ada Ricardo Silva dan juga Andi Kapau yang berhasil menghalau bola. Berhasil direbut oleh Sutaji kali ini. Sutaji memainkan bola ke belakang kepada Bruno Kasmir. Direct pass langsung menuju kepada Emil Mbamba. Masih berusaha Eli Aiboy. Kita lihat bagaimana Emil Mbamba. Kita lihat coba menahan bola. Ada Alberto yang berusaha memberikan satu pengawalan kepada Emil Mbamba. Ya, kita lihat di sini bola panjang yang dikirimkan oleh Bruno Kasmir tadi terlihat jelas sekali bahwa menyentuh tangan dari Mbamba yang tidak menempel pada badannya, sehingga ini adalah otomatis merupakan pelanggaran handball dan kini bola untuk PKT. Kembali kali ini mencoba membangun serangan anak-anak dari Singoedan. Walaupun tempo berlangsung pelan, tapi bola begitu terus mengalir dari kaki ke kaki. Diperagakan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kali ini inisiatif penyerangan lebih diambil alih oleh para pemain Singoedan. Dan juga para pemain dari Pupuk Kalimantan Timur mencoba untuk bisa mencari celah. Mencoba bermain sabar, menunggu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema Malang. Hendro Kartigo kali ini. Balikan lagi dia menuju kepada Alexander Pulalo. Sutaji kali ini menguasai bola, kita lihat. Emil Mbamba, Ponario Astaman. Maksudnya dia ke sektor sebelah kanan, terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Iswan Karim. Kita lihat Ponario Astaman. Ya, kalau kita melihat dari kondisi yang ada saat ini, Arema Malang berada di peringkat ke-6 di Liga Jarum Indonesia 2007. Mereka memiliki poin 49 dari hasil 30 kali bertanding, 13 kali menang, 10 kali seri, dan juga 7 kali mengalami kekalahan. Sedangkan PKT berada di peringkat 13 dengan poin 37. Mereka telah 30 kali bertanding dengan 10 kali menang, 7 kali seri, dan juga 13 kali mengalami kekalahan. Jabrik dan juga Nur Alim. Kembali tadi bola mengarah kepada Komang Mariawan. Kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh Emil Mbamba. Masih Emil Mbamba. Terlalu ambisius dia melakukan satu tendangan langsung menuju ke gawang Iswan Karim. Ya, saya pikir masih terlalu jauh gawang. Di situ dia juga bisa melihat bahwa ada Pato Morales yang berusaha untuk mengawal ataupun masuk ke dalam kotak penalti, dan juga ada Eli Aiboy yang seharusnya apabila sedikit tenang itu merupakan sebuah alternatif yang tidak buruk. Alexander Pulalo, inilah dia. Pemain yang menjadi kapten kesebelasan dari Arema Malang. Tutuk Widodo. Perebutan bola tadi antara Alex dan juga Tutuk. Terjadi tabrakan dan juga dorongan. Ya, kali ini kembali lagi anak-anak dari Singoedan mencoba bangun serangan. Direct pass sering diperagakan oleh anak-anak Arema Malang untuk bisa melewati lapangan tengah dari PKT. Kembali kali ini kerjasama. Bangun serangan. Andi Kapau. Langsung bola mengarah kepada Josaya. Tutup. Nadia Hardiansyah. Langsung saja kirim bola. Mencoba menggapai bola kepada Josaya Seton. Masih bisa direbut kali ini para pemain dari Wawan Widiantoro. Wawan berikan umpan cukup baik. Sayang sekali kita lihat Komang Mariawan terjatuh. Nadia Wawan Widiantoro dengan gaya linting seperti Marwat Iskandar. Pato berikan bola dia. Kali ini coba bagaimana tadi Sutaji. Kembalikan lagi kepada Alexander Pulalo. Masih Alex. Kali ini Roni Firmansyah. Cukup cepat dia. Masih belum bisa. Satu pelanggaran tadi. Perebutan bola antara Roni Firmansyah dan juga Alberto. Ya, kita lihat tadi sepertinya sang pencetak gol Roni Firmansyah merupakan suatu usaha untuk menghentikan laju bola di mana dia sebelumnya sudah kehilangan ya. Ya, kembalikan bola ke sektor belakang kepada Alberto. Kita lihat masih mencoba memainkan bola di daerahnya sendiri para pemain dari PKT Bondang. Kali ini bola mengarah kepada Josaya atau juga Komang Mariawan.
Ada Bruno Kasmir terus memberikan pengawalan cukup ekstra. Berusaha direbut. Kali ini serangan balik dari sektor sebelah kiri. Sayang terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Iya, satu kekuatan kita lihat bagaimana juga lini tengah daripada Arema cukup baik yang digalang oleh Ponari dan juga Sutaji yang kerap sekali memberikan umpan-umpan cukup bagus, melakukan juga tik-tak cukup bagus. Namun kita lihat di sini bagaimana gerakan daripada kedua wing belum begitu maksimal yang ditunjukkan sehingga memang masih banyaknya salah-salah passing sehingga juga akhirnya bola keluar dari lapangan. Kembali kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Arema Malang. Tadi juga kita bisa menyaksikan bagaimana Arif Siono melakukan pemanasan, stretching dia di pinggir lapangan. Alexander Pulalo kali ini bagi Arema Malang. Masih berhasil potong tadi oleh Ardiansyah. Kali ini para pemain mencoba membangun serangan anak-anak PKT. Kerjasama cukup baik Andi Kapau. Pada tutup. Masih tutup Widodo kali ini. Kembalikan bola kepada Andi Kapau. Kembali lagi tutup bola. Ya, Andi Kapau kali ini bagi PKT. Sangat rapat sekali pertahanan yang kembali digalang oleh para pemain Arema Malang. Eli Aiboy langsung saja dorong bola dia kepada Pato Morales. Cukup kosong kali ini. Bagaimana Emil Mamba? Kita lihat. Bukan satu dorongan. Emil Mamba tadi berusaha menyosong bola dari Pato Morales. Ya, kita lihat kembali Pato Morales menebarkan ancaman dengan mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Masih perlu kita lihat melalui tayang ulang apakah tadi merupakan pelanggaran yang berbuah penalti ataupun tidak sama sekali. Masih berhasil dihalau. Tekanan-tekanan yang coba dibangun. Inilah dia Fernando Stanari. Pemain yang berhasil menciptakan gol ketika melakukan debutnya. Bagaimana Fernando Stanari ketika Arema unggul atas Persiwa 2-1. Ya, bola mengarah ke tiang jauh. Terlalu deras. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita lihat, oh ternyata masih bisa diambil oleh Hendro Kartiko. Ya, praktis Rendra kita bagaimana sebenarnya usaha daripada PKT tidak diimbangi dengan usaha dari pemain lainnya. Bagaimana Ricardo memberikan umpan ke depan walaupun sudah ada dua striker. Namun kita lihat pada saat bola lewat tidak ada pemain dari lini kedua yang datang juga untuk menyambut bola. Dan kita melihat bahwa begitu banyak pemain PKT justru lebih fokus melakukan pertahanan. Ya, Ortizan Salosa kali ini. Masih Ortizan. Ya, kerjasama tik-tak dia. Ada Wawan Widiantoro. Iswan Karim langsung saja mengamankan bola dengan sempurna. Dan memang begitu kental akan permainan yang coba dikembangkan oleh Arema Malang. Bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan kedua sayap yang di sini diisi oleh seorang Eli Aiboy. Bagaimana juga permainan selalu diarahkan ke pinggir lapangan melalui serangan-serangan dari sayap. Andi Kapau kali ini menyisir sektor sebelah kanan pertahanan dari Arema Malang. Kita lihat masih Andi Kapau. Bola kali ini masih berhasil dikuasai oleh Tutuk. Satu kerjasama dengan Ricardo. Bisakah Ricardo kali ini memberikan umpan? Sebelum bisa menembus, Wawan Widiantoro menginginkan bola. Masih membentur satu pemain. Kali ini serangan balik dibangun oleh Arema Malang melalui pergerakan yang cukup cepat kepada Pato Morales. Kita lihat bagaimana Pato Morales sudah berada cukup kosong. Dan kali ini dia berhadapan dengan Alberto. Bisakah Pato Morales kali ini memberikan umpan? Satu tendangan yang coba dibangun oleh Pato Morales. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan PKT yang begitu mudah ditembus oleh Pato Morales? Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana tadi Pato dengan begitu bebas bisa menguasai bola, mendapatkan umpan terobosan dengan sangat baik. Sayang tadi tendangannya masih begitu melayang di atas Mister. Tetapi kembali bahwa tidak cukup pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain lini pertahanan PKT terhadap pemain-pemain Arema sejauh ini. Kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh para pemain dari PKT. Sutaji berikan bola kepada Alexander Pulalo. Tempo begitu pelan, tapi juga kedua tim masih tetap berhasrat untuk memberikan satu kemenangan. Ortizan Salosa kali ini. Ya, memang kita bagaimana sebenarnya tempo yang kata Rendra tadi begitu pelan. Namun begitu ada kesempatan kita bagaimana pergerakan dari pemain-pemain Arema, Eli Aiboy maupun Pato dan juga trupas-trupas dari lini tengah cukup cepat sebenarnya. Namun kita di sini bagaimana belum ada perimbangan yang signifikan yang ditunjukkan dari PKT yang ya kita lihat di sini tidak begitu banyak yang mempunyai kualitas untuk melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Ricardo Silva kali ini bagi PKT. Masih ada Fernando Stanari, cukup dingin dia menghalau setiap tekanan. Masih berhasil dikuasai kembali oleh Ricardo Silva. Berusaha merubah arah kepada Andi Kapau kali ini PKT. Percobaan, kembali lagi bola mengarah kepada Komang Mariawan.
Ardiansyah dari sektor sebelah kiri pertahanan Arema Malang. Umpan-umpan panjang. Bagaimana Josiah Seton tadi dia kalah duel dari Bruno Kasmir. Ortizan Salosa. Kita lihat masih menguasai bola. Ortizan Salosa. Ya, satu serangan balik kali ini. Ya, Balik kosong Pato sekali Morales. Rendra. Kita lihat bagaimana begitu enaknya Roni menerima bola dan tidak ada satupun pemain dari gelandang-gelandang PKT melakukan marking. Dan kita lihat bagaimana begitu enaknya pemain dari Arema menata serangan yang mereka inginkan karena kita lihat tidak ada sama sekali pressure yang dilakukan. Ya saya pikir kondisi sama pada kedua tim ya, bahwa kedua-duanya juga tidak memainkan atau menerapkan pressure tinggi ataupun marking yang begitu ketat terhadap pemain lawan. Tetapi satu hal yang terlihat jelas adalah situasi di mana mereka juga masih tidak bisa memanfaatkan keadaan. Masih sering lapangan tengah kedua tim ini juga melakukan salah oper. Andika Pau kembali kali ini bagi PKT. Langsung tadi maksudnya kepada Josiah Seton. Terlalu deras dan lebih dekat kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, satu hal yang tidak begitu terlihat pada diri Andika Pau sebenarnya yang mempunyai juga kualitas teknik dribble yang cukup baik. Namun beberapa kali kita melihat begitu banyak kesalahan passing yang dilakukan Andika Pau sehingga juga tidak begitu bisa memanjakan kedua striker yang turun bermain pada sore hari ini. Ya, Arif Siono telah disiapkan oleh Coach Miroslav Janu. Ya, kali ini bola kembali Fernando Stagnari. Langsung saja dia maksudnya memberikan bola menuju kepada Roni Firmansyah. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Inilah dia Fernando Stagnari. Dan juga pernah bersama Miroslav Janu di PSM Makassar. Inilah dia Arif Siono, pemain yang baru saja membela timnas SEA Games Indonesia. Ternyata Emil Mambai ditarik keluar digantikan oleh Arif Siono. Ya, satu hal yang memang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Baru memasuki menit 25 namun Janu sudah mengambil keputusan menarik Bamba bahwa ini pelatih pasti mempunyai suatu keputusan tersendiri ya. Apakah memang tidak maksimalnya Bamba oleh karena itu diberikan penggantian kepada Arif Siono yang kita lihat memang Arif sedang naik daun dalam permainannya. Dan saya pikir ini ada suatu keputusan yang sangat tepat yang mungkin dianggap oleh Janu. Ya, kita lihat bagaimana ekspresi dari seorang Emil Mamba yang tampaknya kurang senang dengan pergantian yang cukup awal bagi seorang pemain sekaliber Emil Mamba. Ya, saya pikir bahwa dengan 25 waktu berjalannya pertandingan memang masih begitu terlalu dini ya untuk bisa mengatakan permainan seseorang ini bagus atau tidak. Ya, satu kerjasama tadi bagaimana kita lihat Andika Pau berikan umpan daerah kepada Ricardo Silva. Iya, kembali kita lihat bagaimana Andika Pau juga terbingung-bingung dan kesekian kalinya salah pengertian dan salah passing oleh Andika Pau sangat disayangkan sebenarnya dia mampu melakukan dribble memasuki kotak penalti dan siapa tahu juga bisa mengharapkan penalti apabila dilakukan di tackle oleh lawan. Lebaran ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Dan kini kita juga melihat bahwa seringnya salah oper itu menghinggapi kedua tim ini. Bagaimana Arema juga melakukan hal yang sama. Lapangan tengah melakukan salah oper sebelum bola itu bisa menjadi peluang yang bisa dilemparkan ke lini depan. Ortizan Salosa cukup santai dia kali ini berada menjaga daerah sebelah kanan pertahanan dari Arema Malang. Dan inilah dia bola Ricardo. Langsung saja mengarah kepada Josiah Seton. Kembali terjadi pelanggaran. Dan bagaimana offside telah terjadi Josiah Seton tadi sebelum mendapatkan bola. Ya, di sini dalam tayang ulang jelas sekali memang sebelum bola diterima oleh Seton, wasit telah meniup peluit bertanda bahwa Seton berdiri pada posisi offside dan keputusan yang sangat tepat. Ya, kali ini satu serangan kembali dibangun oleh anak-anak Arema Malang. Masih berhasil digagalkan. Kanan yang dilakukan oleh anak-anak Singoedan. Mencoba merebut bola tadi kita lihat Komang Mariawan. Satu serangan balik yang dibangun oleh para pemain. Pato Morales ke sektor sebelah kiri kali ini. Kembalikan bola menuju kepada Alexander Pulalo. Ini dia Roni Firmansyah kepada Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman, satu percobaan tendangan. Sepertinya membentur salah satu tangan dari pemain PKT Bontang. Ya, saya pun melihat demikian. Sepertinya membentur tangan dari salah satu pemain PKT Bontang. Walaupun itu adalah putusan wasit apakah dia memutuskan tangan pemain tersebut berada dalam posisi aktif ataupun tidak. Inilah dia Jabrik atau juga Nur Alim.
Pemain yang telah malang melintang di sejumlah klub seperti Masran Bandung Raya dan juga Persija Jakarta. Juga tentunya Persib Bandung. Roni Firmansyah sudah lakukan kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Satu peluang kembali. Bagaimana bola terjadi scrimmage di depan gawang dari Iswan Karim. Satu percobaan tendangan kembali. Masih bisa dihalau tekanan-tekanan dari anak-anak Singoedan. Roni Firmansyah kembali berikan umpan ke sektor tengah. Berhasil digagalkan dan kali ini bola. Satu percobaan tendangan cukup baik kan. Hanya tipis berada di sebelah kiri gawang Iswan Karim. Ya bagaimana kita tidak ada reaksi sama sekali oleh Karim. Padahal sebenarnya syuting dari Eli Boy sedikit sekali sangat tipis dari samping tiang gawang. Dan untung saja kita tidak masuk ke dalam gawang dan tidak ada reaksi yang kita lihat dari Karim. Dan sejujurnya kita lihat bahwa syuting tadi dilakukan ataupun diambil dengan teknik yang begitu tinggi ya dari seorang Eli Aiboy, di mana dia mengambil tendangan tersebut first time dan hanya melenceng sedikit dari gawang. Itulah dia Eli Aiboy. Dan juga kali ini para pemain dari Arema Malang mulai mencoba merangsek, melakukan kepungan, melakukan tekanan demi tekanan ke PKT Bontang. Iya, dengan masuknya Arif Siono kita bagaimana indikasi bahwa memang jangan mengharapkan umpan-umpan crossing dari sayap dapat dimanfaatkan oleh Pato maupun juga pemain lainnya. Dan kita bagaimana 2 kali Arif Siono memberikan crossing yang sangat berbahaya ke daerah penalti dari PKT Bontang. Kali ini bola dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Eli Aiboy kerjasama cukup baik. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana bola tadi masih bisa begitu santai. Para pemain yang bertanding di sore hari ini kita lihat mereka begitu menikmati jalannya permainan, jalannya pertandingan di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Dan lemahnya tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain PKT terhadap pemain Arema seharusnya bisa mereka jadikan sebuah indikasi positif ataupun motivasi ataupun dorongan untuk bisa menguasai ataupun menciptakan lebih banyak peluang lagi. Tetapi kita juga melihat bahwa Arema pun sering melakukan kesalahan di lapangan tengah. Ya, kali ini bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Arema, Alexander Pulalo. Masih Alex Pulalo kita lihat meminta rekan-rekan yang melakukan pergerakan. Agak sedikit susah juga Alex Pulalo untuk memberikan umpan. Ya, lemparan ke dalam kali ini bagi Arema Malang. Sudah dilakukan. Kembali lagi kali ini bola kepada Alex Pulalo. Lakukan keeping bola yang cukup baik. Anak-anak dari PKT Bontang kita lihat mencoba menghalang-halangi tekanan demi tekanan. Kembali berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit telah menganggap Patricio Morales dalam posisi offside. Ya, inilah sebetulnya yang ingin saya katakan tadi. Bagaimana tadi kita lihat pemain yang melepas umpan berdiri begitu bebas tanpa adanya kawalan yang mendekati pemain yang bersangkutan. Tetapi kembali Arema melakukan unforced error ataupun kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Wawan Widiantoro masih berhasil tadi intercept bola. Serangan balik kali ini. Kita lihat bagaimana satu serangan balik kembali dibangun oleh para pemain dari Arema Malang memindahkan bola dari kaki ke kaki. Begitu santai kali ini bola. Sutaji kepada Ponario Astaman. Berikan kali ini kepada Bruno Kasmir. Ke belakang kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Melebar dia kepada Ortisan Salosa. Pole position yang cukup tenang dari anak-anak Singoedan. Ya, kali ini langsung saja kembali kali ini bagaimana Ortisan Salosa melakukan overlapping. Satu umpan yang cukup baik dan masih bisa dihalau tadi oleh Alberto. Ya, satu kerjasama cukup baik dan kita lihat bagaimana overlapping dari Ortisan dan juga umpan terupas cukup baik. Namun kita lihat sayang sekali crossing dari Ortisan masih mengenai salah satu pemain dari PKT. Dan kita lihat di sini tidak ada sama sekali indikasi motivasi yang ditunjukkan dari pemain PKT untuk merebut bola di lini tengah apabila pemain Arema menguasai bola di lini tengah. Sama sekali mereka hanya berdiri, berlari mendekati pemain. Cuman itu saja yang dilakukan. Roni Firmansyah kembali melakukan sepak pojok bagi Arema Malang. Sudah dilakukan kali ini. Iswan Karim keluar dari sarangnya untuk bisa melakukan tinjuan terhadap bola. Dan kali ini kembali Roni Firmansyah berusaha mengangkat bola kali ini. Dan berhasil dikuasai kembali oleh para pemain. Nah dia para pemain dari Arema Malang. Bola kali ini Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Ya.
Terjadi pelanggaran tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi Orisa Salos. Kali ini Josiah Seton cukup kosong kali ini di sektor sebelah kiri. Masih Josiah Seton, satu percobaan tendangan. Sayang sekali Josiah Seton. Ya, seperti kita lihat Rendra bagaimana 5 pemain bertahan dari Arema yang begitu cepat turun dan 2 pemain daripada PKT, dan inilah indikasi mengapa Seton mengambil keputusan melakukan syuting dari jarak jauh karena dia tidak punya pilihan lain untuk memberikan umpan atau melakukan syuting. Walaupun demikian, satu hal yang patut diwaspadai apabila Arema merasa begitu percaya diri dan kepercayaan dirinya terus meningkat. Tetapi kita mengingat bahwa Seton juga memiliki skill yang cukup tinggi untuk bisa dia pergunakan, di mana dia juga sudah mencetak 11 gol sampai sejauh ini. Komang Mariawan kali ini yang menguasai bola. Berikan kepada Andika Pau. Cukup kerjasama, sayang sekali kontrol bola tadi dari Josiah terlepas. Kembali kali ini masih datang membantu, merubah arah dia ke sektor sebelah kanan. Bagaimana bola masih berhasil dikuasai oleh para pemain dari PKT. Ini dia bola mengarah kembali kepada Alberto Verdeo. Inilah dia Alberto langsung memberikan umpan. Ada Wawan Widiantoro, maksudnya berikan umpan kepada Josiah Seton, tapi masih bisa dibaca oleh pergerakan dari Hendro Kartiko. Ya, satu usaha kita bagaimana Wawan berani meninggalkan posnya dan maju begitu jauh. Namun kita lihat umpan yang diberikan Alberto, tidak ada pilihan lain selain Wawan harus melakukan heading langsung ke daerah penalti. Namun kita lihat umpannya lebih mendekati kepada Hendro Kartiko. Tutup Widodo kali ini yang menguasai bola bagi PKT Bontang. Maksudnya kepada Komang Mariawan. Begitu mudah serangan-serangan yang dibangun oleh PKT Bontang untuk bisa dipatahkan oleh anak-anak Singoedan Arema Malang. Alexander Pulalo, masih Alex Pulalo. Kita lihat Alex. Begitu santai Alex menguasai bola. Kita lihat cukup tenang dia Alex. Masih Alex kali ini. Ya, berikan bola kepada Eli Aiboy. Kali ini Eli yang memainkan bola. Mencoba melakukan gerak tipu. Langsung saja umpan panjang. Kembali lagi berada dalam posisi offside. Dan kali ini kita lihat bagaimana asisten wasit melihat satu pergerakan dari Arif Suyono. Ya, jelas terlihat bagaimana Arif Suyono memang berada di belakang pemain belakang dari PKT Bontang. Lah dia Arif Suyono, pemain juga tampil cukup terengginas ketika membela tim nasional U23 di ajang SEA Games ke-24 di Nakhon Ratchasima. Dan itulah yang sering ketika kita bertiga juga siaran mengenai SEA Games, dan kita membicarakan mengenai minimnya jam terbang pemain-pemain timnas usia 23. Satu hal yang positif bagaimana kita melihat seorang Arif Suyono, terutama di musim ini dia begitu menjelma menjadi seorang winger yang sangat merakitkan di Liga Indonesia. Saya pikir dia adalah salah satu dari winger papan atas untuk saat ini. Josiah Seton kali ini satu percobaan tendangan. Kita lihat memang bagaimana Josiah melakukan satu tendangan masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali kita lihat bagaimana kekurang percayaan diri dari seorang Seton untuk melakukan trik atau melakukan dribble melewati lawan, dan kembali dari jarak yang begitu jauh. Kembali Seton melakukan shooting yang sangat-sangat keras, namun kita lihat arahnya memang belum begitu baik sehingga begitu gampang bola mentah dan akhirnya dikuasai kembali oleh Arema. Ardiansyah baru saja tadi melakukan satu pelanggaran. Dan kali ini para pemain dari Arema Malang kembali membangun serangan. Memainkan bola dari kaki ke kaki. Ada Andi Kapau kali ini cukup cepat dia melakukan intercept. Kita lihat kembali dapat direbut bola oleh Ponario. Gila dia Ponario. Dan kali ini bola kepada Alex Pulalo. Melebar ke sektor sebelah kanan. Tadi dia ada Wawan Widiantoro yang cukup terengginas bermain di sektor sebelah kiri. Terjadi dorongan terhadap Bruno Kasmir dari Komang Mariawan. Ya, kita juga bisa melihat apa yang terjadi. Inilah dia Bruno Kasmir. Cukup santai dia mengawal barisan pertahanan bersama dengan Fernando Stagnari. Masih belum ada tusukan-tusukan berarti, tusukan-tusukan yang terskema yang dibangun oleh anak-anak asuhan Danur Windo di sore hari ini. Kembali lagi kali ini Pato Morales yang dituju untuk umpannya. Ya, jelas sekali Rendra, seperti yang Rendra katakan tadi, memang belum begitu jelas pola permainan yang ditunjukkan anak-anak daripada PKT, dan kita melihat bahwa sebenarnya mereka mempunyai dua karakter pemain striker yang berbeda. Satu Komang mempunyai kekuatan di bola-bola udara, dan itu juga sebenarnya Seton mempunyai kekuatan juga dari skillnya. Namun jarang sekali kita lihat bagaimana umpan-umpan dari kedua wing dari PKT memberikan crossing yang berbahaya ke kotak penalti sehingga Komang mungkin bisa mendapat peluang melakukan heading. Sejauh ini hanya satu kali. Di situ kita lihat bagaimana Ricardo Silva yang memberikan umpan, namun juga tidak ada pemain yang datang. Ya, satu pelanggaran tadi. Kembali lagi kali ini satu pelanggaran terjadi.
Kita lihat bagaimana satu pergerakan tadi yang dilakukan oleh Andi Kapau harus mendapatkan pelanggaran. Kita lihat ditutup saja ruang geraknya langsung tadi. Tendangan bebas kali ini bagi PKT akan dilakukan oleh Ricardo Silva. Kita lihat Ricardo akan mencoba memberikan satu tendangan. Akankah dia melakukan satu tendangan langsung atau memberikan umpan kepada Seton ataupun juga Komang Mariawan? Satu tendangan yang masih terlalu lemah dan mudah dipatahkan oleh anak-anak Arema Malang. Kembali satu pelanggaran terhadap Roni Firmansyah dilakukan oleh Ricardo Silva. Nah dia, sang pencetak gol di sore hari ini, Roni Firmansyah. Ortisan Salosa cepat dia. Kali ini begitu. Ya, Roni kerjasama dia tik-tak begitu baik. Masih dapat dikuasai oleh Roni Firmansyah. Mengkiping bola dia. Ya, sudah mengenai tangan terhadap Alberto Verdejo. Dan ini tentunya menjadi penalti yang diberikan oleh wasit Endra Kardiana. Ya, saya pikir Alberto Verdejo tadi dia juga sudah melakukan pelanggaran handball, tetapi kali ini tentunya tidak bisa mengelak. Terlihat begitu jelas berada di dalam kotak penalti. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat oleh wasit untuk menghadiahi Arema sebuah tendangan penalti. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana bola mengenai tangan daripada Alberto, bagaimana umpan dari Arif begitu baik sebenarnya. Dan kita di sini tidak ada artinya lagi sebenarnya Alberto melakukan protes karena memang jelas terlihat bola mengenai tangan. Dan kita bagaimana di sini terjadi sedikit keributan antara Alberto dan Nur Alim. Seharusnya ini tidak baik dilakukan. Ya, ini ada penjaga Iswan Karim dan tendangan penalti kali ini sudah dilakukan dan gol! Sebuah tendangan penalti yang sempurna dilakukan oleh Patricio Morales untuk menambah gol yang ke-6 di musim ini di Liga Jarum Indonesia ke-2007 dan ternyata merupakan golnya yang ke-7 dari seorang Patricio Morales yang merubah kedudukan menjadi 2-0 buat Arema Malang atas PKT Bontang. Ya, pada akhirnya walaupun melalui trik putih, Patricio Morales melakukan shooting atau placing ke daerah sebelah kiri gawang dari Karim sangat baik. Dan kita tahu sebenarnya sebelum-sebelumnya Pato lebih banyak memberikan assist kepada rekan-rekannya, namun pada akhirnya Pato mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini. Ya, seperti juga yang disampaikan oleh Fernand tadi, bagaimana ini sebagai istilahnya sebuah hadiah bagi Pato Morales yang menunjukkan, saya pikir satu-satunya pemain sejauh ini yang menunjukkan determinasi begitu tinggi dari awal pertandingan sampai terciptanya gol kedua tadi. Kita lihat bagaimana para pemain terlihat adu argumentasi dengan wasit Endra Kardiana yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kembali kali ini bola berhasil dikuasai oleh Alberto. Pada Andi Kapau kali ini para pemain dari PKT Bontang. Ini dia Tutuk Widodo. Masih Tutuk Widodo bagi PKT. Ricardo tadi yang dituju. Kembali Ricardo dapat menguasai bola. Ardiansa melakukan pergerakan di sektor sebelah kanan. Ya, terjadi satu pelanggaran. Kita lihat bagaimana Tutuk terjatuh tadi. Tendangan bebas. Dan tentunya ini harus menjadi satu momen bagi para pemain PKT Bontang untuk bisa memanfaatkan tendangan bebas yang hanya beberapa meter dari kotak penalti dari Arema Malang. Ya, tampaknya pemain-pemain dari PKT terus berusaha untuk berargumen dengan wasit terhadap sebuah insiden yang sebelumnya terjadi. Memang kita tidak terlalu jelas untuk menangkap dengan mata kita apakah tadi terjadi sebuah insiden di kotak penalti dan pemain PKT menganggap itu adalah pelanggaran penalti untuk tim mereka. Alberto Verdejo dan juga Nur Alim di depan bola. Arif membentuk pagar dia bersama dengan Eli Aiboy, Josiah Seton. Kita lihat, ya, inilah dia. Alberto dan juga Ricardo berada di depan bola. Siapa yang akan mengambil, menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini? Tentunya juga menjadi momen baik bagi para pemain PKT untuk memperkecil ketinggalannya di sore hari ini. Dan sepertinya Alberto yang bersiap-siap. Apa yang akan dilakukan oleh Alberto Verdejo? Satu percobaan tendangan. Masih membentur pagar. Dan kembali kali ini bola oleh Ardiansyah. Kembalikan bola. Para pemain dari PKT. Umpan tadi maksudnya masih terlalu lemah. Dan bisa dimanfaatkan. Atau juga bisa ditangkap dengan baik oleh Hendro Kartiko. Dan inilah dia Rahmat Wahyudi. Kembali kali ini para pemain. Nur Ali membantu penyerangan Josiah Seton. Maksudnya kepada Komang Mariawan. Sitaji kali ini menguasai bola. Santai sekali para pemain dari Arema Malang. Masih dapat dipotong kali ini oleh Nur Alim.
Langsung saja Josiah menuju kepada Ricardo. Ya, kembali kita melihat begitu maraknya terjadi unforced error, terutama pada tim PKT, di mana mereka sering kali ketika membangun serangan melakukan salah umpan. Ini adalah sesuatu yang harus mereka perbaiki. Ya, kali ini bola Komang Mariawan kepada Andi Kapau. Berusaha direbut tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Wawan Widiantoro berikan kepada Rahmat Wahyudi. Kembali Rahmat, pemain yang memiliki postur tubuh mungil tapi memiliki pergerakan yang cukup lincah di sektor lapangan tengah. Masih berhasil dihalau tekanan. Pato Morales cukup baik, dia berikan umpan kepada Arif Suyono. Cepat sekali Arif Suyono. Kita lihat Arif Suyono cukup kosong. 3 lawan 1 kali ini. Bagaimana Pato Morales? Masih Pato Morales melakukan satu tekukan bola. Satu percobaan tendangan. Bagaimana 3 orang penyerang dari Arema Malang hanya berhadapan dengan 1 orang pemain belakang dari PKT Bontang. Iya, sebenarnya kita lihat bagaimana gerak daripada Arif Siono cukup baik. Dan di sini sebenarnya, ya ini pada saat Roni mempunyai peluang. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana sebenarnya Pato mempunyai kesempatan memberikan umpan kepada Eli Aibo yang di sebelah kiri. Namun dia memutarkan badan sehingga syutingnya gampang diblok oleh Nur Alim. Ya, kembali lagi kali ini. Bola masih bergulir bagi Arema Malang. Memasuki kurang dari 2 menit waktu normal di babak pertama. Wawan Widiantoro tadi maksudnya memberikan umpan. Ada Patricio Morales yang sudah mencetak 7 gol sejauh ini bagi Arema Malang. Nah dia, Wawan Widiantoro. Kembali Alberto Verdejo berikan kepada Wawan Widiantoro. Andi Kapau kembali kepada Wawan. Berubah arah dia, berikan ke sektor sebelah kanan kepada Hardiansyah. Hardiansyah kali ini yang menguasai bola. Landia berikan kepada kapten kesebelasan Nur Alim. Masih berhasil direbut kali ini bola oleh para pemain dari Arema Malang. Kembali lagi ada Josiah atau juga Andi Kapau yang menguasai bola kali ini. Andi Kapau kita lihat ke belakang dia kepada Rahmat Wahyudi. Masih Rahmat Wahyudi yang menguasai bola. Kali ini Andi Kapau bagi PKT. Ada Ricardo yang membantu. Masih Ricardo berusaha menarik para pemain dari Arema Malang untuk keluar. Berubah arah maksudnya dia ke sektor sebelah kanan kepada Ardiansyah. Masih Ardiansyah kali ini membantu penyerangan. Umpan saja ke dalam kotak penalti. Ada Bruno Kasmir yang cukup tenang menghalau setiap bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Nur Alim. Ya, Wawan Widiantoro mencari celah para pemain. Satu pelanggaran kembali terjadi dan kali ini pelanggaran hanya kurang lebih sekitar 3 meter dari kotak penalti yang dilakukan oleh Fernando Stagnari terhadap Komang Mariawan. Ya, Suatu situasi yang perlu diwaspadai oleh Arema untuk minimal tidak kebobolan menuju ke turun minum. Bagaimana kita lihat tadi sepertinya ada indikasi sikutan oleh Fernando Stagnari terhadap Komang Mariawan tadi. Ya, kita lihat bagaimana Fernando Stagnari melakukan satu dorongan tadi terhadap Komang Mariawan. Dan kali ini tentunya hanya berapa meter dan bisakah para pemain dari PKT untuk bisa mencuri gol untuk memperkecil ketinggalan yang terjadi di sore hari ini. Komang Mariawan dan juga Roni Firmansyah. Kita lihat bagaimana peluang yang akan dilakukan. Ada Wawan Widiantoro dan juga ada Ricardo. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas bagi PKT? Sudah lakukan bagaimana? Satu tendangan dari Ricardo ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Membangun serangan kembali di 1 menit tambahan waktu. Para pemain dari Arema Malang melakukan satu serangan balik begitu cepat. Pato Morales melakukan satu soloran dia. Ya, wasit Endra Kardiana melihat satu offside yang terjadi terhadap Roni Firmansyah. Ya, suatu situasi yang patut kembali disayangkan. Kita melihat kembali bagaimana seorang Pato Morales, seorang pemain yang tidak pernah menyerah. Kembali sebuah kesalahan dilakukan oleh Roni Firmansyah. Ya, wasit Endra Kardiana baru saja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama. Pertandingan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang. Dan sementara ini, Arema Malang unggul 2-0 atas tamunya lewat gol dari Roni Firmansyah pada menit ke-5 dan juga tendangan penalti dari seorang Patricio Morales. Dan juga kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi di babak kedua. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.